Cukupkah kualitas iman yang ada padamu untuk keselamatan jiwamu? Cukupkah kualitas imanmu untuk melewati masa-masa kesukaran? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jika ujian datang, cukupkah iman yang ada padamu untuk menyelamatkanmu? Firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh mereka dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ingatlah firman Tuhan ini, kamu akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap temanmu itu menghasilkan ketekunan. Inilah ciri khas orang yang berhasil atau orang yang gagal melewati ujian. Bagi pemenang, saat ujian hidup datang, mereka semakin tertantang untuk semakin tekun mengikuti Yesus. Semakin masalah datang, semakin mereka berlari kepada Tuhan. Sedangkan ciri-ciri yang gagal, mereka selalu menjadikan tantangan hidup mereka untuk menjauh dari Tuhan. Ada aja alasan mereka untuk lari dari Tuhan. Iman mereka yang gugur seperti pasangan yang tidak memiliki kesetiaan. Mereka tidak dapat tekun untuk setia kepada perintah Tuhan Yesus. Mengapa iman seseorang gagal ketika ujian datang? Ini selalu dimulai dari kegagalan untuk mengusahakan diri mencari pengertian dari firman Tuhan dengan segenap hati. Ketika kamu tidak berusaha dengan segenap kekuatanmu merenungkan firman Tuhan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, akibatnya setiap firman yang kamu dengar akan dicuri iblis. Karena itulah mengapa kamu menjadi tidak tekun mengikuti perintah Yesus. Kamu mengikuti Yesus hanya berdasarkan perasaanmu, berdasarkan situasi kondisimu. Jika kamu rasa baik, kamu ikuti perintahnya. Jika keadaanmu menurutmu tidak baik, kamu meninggalkan Tuhan dan kamu hidup seturut hatimu sendiri. Masalahmu yang kedua adalah ketika kamu sudah menerima firman Tuhan, kamu memang menerimanya dengan gembira, tetapi penerimaanmu cuma sejenak. Cara kamu menerima firman Tuhan itu tidak supaya berakar kuat di dalam hatimu. Kamu hanya sekedar menerimanya. Akibatnya daya tahan imanmu hanya sebentar saja. Kamu tidak punya hasrat untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Kamu tidak rela jika pikiranmu terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Kamu memang membaca firman Tuhan, tetapi kamu melakukannya dengan cara yang sangat jelek sekali. Tidak heran imanmu hanya tahan sebentar saja. Karena firman Tuhan tidak berakar di hatimu. Ketika keadaanmu teraniaya atau tertindas, kamu segera tidak setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menuntut kemurnian, itu berarti penindasan atau penganiayaan bisa terjadi melalui keuangan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, keluarga. Dalam hal apa saja kita bisa merasakan penindasan dan aniaya. Sebab supaya imanmu terbukti murni, kamu harus dianiaya di dunia ini. Dan itu bisa terjadi melalui banyak hal. Dan inti dari semua ini adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Itulah yang membuat imanmu menjadi gugur. Ketika hatimu dimasuki kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, maka firman Tuhan
di hatimu pasti akan terhimpit. Selama kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menguasai hatimu, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Selama kamu memilih khawatir, selama kamu membiarkan tipu daya kekayaan merusak hatimu, kamu tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membuat imanmu tidak menjadi murni. Karena kekhawatiran, kamu pun dikuasai tipu daya kekayaan. Akhirnya kamu tidak rela fokus mencari kehendak Tuhan. Itulah mengapa kamu merenungkan Alkitab semau-maumu saja. Dengarkan nasihatku, tidak peduli seberat apa keadaanmu. Baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari dari waktumu yang terbaik. Fokuskan hidupmu untuk merenungkan firman Tuhan. Lakukan itu seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kamu hidup. Ketika firman itu kamu renungkan dengan cara yang terbaik, maka iman yang dihasilkannya juga adalah kualitas iman yang terbaik. Ketika kamu memiliki kualitas iman yang baik, tidak peduli apapun ujiannya, pasti kamu akan lolos. Fokuslah untuk kehidupan kerajaan Allah. Carilah kehendak Tuhan dengan segenap hatimu. Berikanlah yang terbaik dari hidupmu untuk merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Firman itu akan mewujudkan iman yang murni di dalam hatimu. Ketika firman berakar kuat di dalam hatimu, maka buahnya adalah iman yang kuat, yang kokoh, yang murni, yang tahan uji, dan itu pada akhirnya akan menyelamatkan jiwamu.